Duplikat sang merah putih dan juga teks proklamasi hari ini terbang ke ibu kota Nusantara yang merupakan jadi bagian persiapan upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN. Jadi nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 akan digelar di dua lokasi, yakni di Jakarta dan juga di ibu kota Nusantara. Kirap duplikat sang merah putih dan juga teks proklamasi ini memang tadi sudah digelar pagi hari tadi dan juga sudah diterbangkan ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ini adalah gambar terbaru dari pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa rombongan dan juga kirap bendera sang merah putih dan juga teks proklamasi ke ibu kota Nusantara. Kita masih menantikan tibanya dari duplikat bendera sang merah putih yang tiba di Bandara Sepinggan. Rombongan kirap sebelumnya sudah sampai di Lanut Halim Perdana Kusuma jam 9.30 tadi beserta duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang dibawa menggunakan mobil maung buatan Pindad yang disambut dengan karpet merah. Bukan hanya rombongan tapi juga ada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi yang juga tadi ikut dalam rombongan, dan kita tunggu kirap dari bendera merah putih, sang merah putih dan juga teks proklamasi yang juga merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 yang tinggal satu pekan lagi atau Sabtu depan. Duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi ini saudara nantinya akan digunakan dalam upacara di Istana Garuda di ibu kota Nusantara. Tangga sudah terpasang, kita akan segera nantikan, dan juga persiapan jelang penyambutan kirap bendera sang merah putih dan juga teks proklamasi. Ini tampak kita bisa sama-sama lihat di layar. Nantinya saudara, duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi akan digunakan dalam upacara di Istana Garuda di ibu kota Nusantara. Ini adalah rangkaian dari prosesi persiapan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Duplikat bendera sang merah putih dan juga salinan teks proklamasi ini tadi terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan sekarang sudah tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan untuk nantinya kemudian akan selanjutnya dibawa ke ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Dalam pesawat ini saudara, ada Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono yang mendampingi rombongan tim Purna Paskibraka 2023 yang kemudian akan menyerahkan duplikat bendera sang merah putih sekaligus salinan teks proklamasi menuju ke ibu kota Nusantara. Sesuai dengan prediksi perjalanan tadi sekitar 1 jam. Dan nantinya bendera sang merah putih akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Paskibraka untuk dikibarkan di Istana Negara IKN pada pekan depan, yakni 17 Agustus 2024. Sedikit informasi seputar pilot yang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi adalah Mayor Penerbang Kresna Hendra Wibawa. Kresna merupakan pilot dari Satuan Skadron 17 TNI AU yang
membawa atau mengaku bangga menjadi bagian dalam sejarah untuk menerbangkan bendera Sang Merah Putih sekaligus teks proklamasi dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu 10 Agustus 2024 atau tadi pagi menuju ke IKN Kalimantan Timur. Masih bicara soal pilot atau penerbang yang membawa bendera pusaka sekaligus teks proklamasi ini, juga tercatat merupakan alumni Akademi Angkatan Udara 2007 yang berpengalaman melakukan sejumlah penerbangan kepresidenan hingga tamu VVIP. Kita lihat, ini adalah persiapan di bandara. Ini adalah gambar kami terbaru dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Saudara, ini masih gambar dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimantan Timur. Kita akan nantikan prosesi untuk penyerahan. Kalau kita lihat di sini adalah ada 10 kru pesawat, 4 penerbang, loadmaster, engineer, dan juga ground crew yang menerbangkan bendera pusaka sekaligus juga teks proklamasi. Bendera dan juga teks proklamasi ini dibawa oleh tim Purna Paskibraka 2023. Kemudian untuk bendera Sang Merah Putih dibawa oleh Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara untuk teks proklamasi dibawa oleh Keila Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Iring-iringan kirap bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang kemudian selanjutnya dibawa menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma dan kini sudah tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimantan Timur, merupakan bagian dari prosesi jelang persiapan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 yang kali ini jadi berbeda karena akan dirayakan di 2 lokasi, yakni di Jakarta dan juga di IKN. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Yanuar Iswandanu di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Yanuar, seperti apa jelang kirap di sana? Bagaimana persiapan di bandara untuk nanti menyambut kedatangan Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi? Ya, baik Maedok dan juga saudara, sekitar pukul 12:50 waktu Indonesia bagian tengah tadi, pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara dengan nomor seri A7305 yang membawa duplikat bendera merah putih dan juga naskah proklamasi baru saja tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Nah, yang kita tamat di layar saat ini, bendera pusaka dan juga teks proklamasi dibawa oleh Purna Paskibraka di atas pesawat dan menuruni tangga pesawat Boeing TNI Angkatan Udara, di mana di bawah juga tampak barisan dari Purna Paskibraka se Kalimantan Timur. Dan juga ada pelajar yang mengenakan pakaian
adat daerah. Nantinya bendera pusaka ini akan dibawa dari Balikpapan menuju ibu kota Nusantara melalui jalur darat dan melewati sejumlah titik dari Jalan Meja Sutoyo, Jalan Warman, melalui jalan tol dan lanjut di ibu kota negara Nusantara. Baik, saat ini prosesi serah terima duplikat bendera merah putih dan juga naskah proklamasi. Mana juga disambut dengan iring-iringan musik. Saat ini bendera duplikat bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dibawa oleh Purna Paskibraka dari pesawat tadi menuju kendaraan Rantis ini milik Pindad, di mana duplikat bendera merah putih ini dibawa oleh Purna Paskibraka tahun 2023 lalu. Ya, saat ini duplikat bendera merah putih dan juga naskah proklamasi dibawa masuk ke dalam kendaraan taktis produksi Pindad di Bandara Dengan Balikpapan. Diikuti oleh Purna Paskibraka juga masuk ke dalamnya, di mana ini nantinya merupakan rangkaian dari iring-iringan kirap duplikat bendera merah putih dan juga naskah proklamasi dari Balikpapan menuju ibu kota Nusantara. Ya, saat ini juga di lokasi tampak Kapolda Kalimantan Timur dan juga Pangdam Namur Arman serta PJ Gubernur Kaltim juga tampak melihat langsung datangnya duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi di Bandara Setingga, di mana nantinya mereka juga akan mengawal langsung kirap duplikat bendera merah putih hingga ke ibu kota Nusantara. Anda masih bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Ini perjalanan kira-kira berapa lama dari bandara sampai ke Istana Garuda nanti di IKN? Ya, jika di waktu normal perjalanan dari Balikpapan menuju ibu kota Nusantara, jika melalui jalan tol memakan waktu sekitar 2,5 hingga 3 jam. Namun jika kirap ini dilakukan diperkirakan akan waktu lebih sekitar 4 hingga 5 jam. Karena iring-iringan dari kirap ini cukup panjang, meskipun dikawal oleh polisi militer. Ya, saat ini juga tadi baru saja turun dari pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara, Pak Heru Budi yang nampaknya mengawal, yang juga akan ikut di kirap bendera pusaka, duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi. Perjalanan sendiri nantinya akan melalui jalur Jalan Meja Sutoyo, kemudian melintas di Jalan Warman, kemudian masuk melalui pintu tol Manggar, kemudian akan keluar nantinya di pintu tol Samboja, dan akan melanjutkan perjalanan hingga menuju ke ibu kota Nusantara. Itu dari informasi data yang kami dapat sementara seperti itu, Medok. Di mana di depan juga, ya di sepanjang jalan juga tampaknya tadi sudah sejumlah warga Balikpapan sudah mulai ramai menunggu di tepi jalan untuk menyaksikan langsung kirap duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini, Medok. Ya, Medok. Oke, baik Yanuar, tahan dulu, kami akan kembali kepada Anda nanti. Kami akan juga menyapa jurnalis Kompas TV, ada Iskandar yang berada di luar dari Bandara Sepinggan.
Iskandar. Yang terlihat di dalam ini bahwa sejumlah warga maupun anak-anak SD dengan antusias menyambut langsung bendera, pusaka dan teks proklamasi. Dan saat ini para masyarakat maupun siswa baik dari tingkat SD, SMP dan SMA masih menunggu di depan Bandara VIP Sams Pinggan Balikpapan, Medop, dan juga nantinya iring-iringan ini akan keluar menuju tol Manggar yang akan melewati tol fungsional di IKN melalui Pulau Balang dan keluar di Simpang Riko. Itu yang masih kami dapatkan untuk sementara, informasi yang kami dapatkan, Maidop. Gambarkan kepada kami, ini kan kalau di Jakarta tadi pada saat kirap banyak sekali warga yang ingin melihat gitu ya, kirap Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang dibawa dari Jakarta menuju ke IKN. Kalau warga di sekitar bandara atau antusiasme warga di Kalimantan Timur, bagaimana bisa Anda gambarkan, Iskandar? Baik, Medop, para warga sudah menunggu sejak pukul 10, Medop. Dalam artinya mereka sangat antusias dan bangga adanya replika bendera pusaka maupun teks proklamasi yang akan berkibar nanti di HUT RI ke-79 di IKN, Medop. Dan seperti juga terlihat bahwa para siswa masing-masing memegang bendera merah putih kecil untuk memeriahkan suasana penyambutan replika bendera pusaka dan teks proklamasi, Medop. Dan juga terlihat juga di ruas jalan tidak hanya warga maupun siswa, tapi juga para petugas dari kepolisian maupun TNI lalu lalang untuk mengamankan rute dari kirap bendera pusaka dan replika yang akan digunakan pada HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, Medop. Ini juga sekaligus tercatat dalam sejarah ya, pertama kali bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi ini ada atau berada di Kalimantan Timur. Ini kita lihat sepertinya iring-iringan juga sudah mulai bergerak meninggalkan Bandara Sepinggan. Kami juga nanti akan kembali ke Anda, ke Iskandar. Ini adalah gambar terkini. Tadi bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi ini sudah tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimantan Timur. Iring-iringan juga sudah bergerak keluar menuju ke Ibu Kota Nusantara, di mana nantinya akan dibawa menuju ke Istana Garuda yang berada di IKN. Kalau hasil laporan dari jurnalis Kompas TV Yanwaris Wandanu tadi untuk perjalanan normal saja, artinya dengan iring-iringan seperti ini apakah jarak tempuhnya masih sama? 2,5 jam sampai 3 jam dari Bandara Sultan Haji Mahmud Sulaiman Sepinggan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Setelah tadi bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi ini tiba yang dibawa oleh Purna Paskibraka 2023. Kemudian ada sejumlah tarian adat yang menyambut kedatangan dari bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang dibawa menuju ke IKN. Kita bisa lihat semua rombongannya sepertinya sudah bergerak keluar meninggalkan bandara. Prosesi kirap
duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang nantinya akan juga digelar di Istana Garuda di IKN Nusantara. Tim Purna Paskibraka 2023 yang bertugas membawa bendera merah putih yakni adalah Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara yang bertugas untuk membawa teks proklamasi adalah Keila Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Ini jadi menarik jika tahun-tahun sebelumnya memang bendera sang merah putih dan juga teks proklamasi hanya dibawa dari Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta, maka tahun ini prosesi kirapnya jauh lebih panjang, bahkan siang hari ini adalah merupakan lanjutan dari prosesi yang sudah dimulai sejak jam 8 pagi tadi. Sabtu 10 Agustus ini jadi momentum yang tercatat dalam sejarah bahwa bendera sang merah putih dibawa dari Jakarta menuju ke ibu kota Nusantara. Setelah tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, bendera dan juga teks proklamasi telah dibawa menuju ke Istana Garuda di IKN. Prosesi kirap ini, saudara, tidak hanya jadi simbol penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa, tapi juga menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan nantinya bendera merah putih dan teks proklamasi yang nantinya dijadwalkan akan tiba pada Sabtu sore 10 Agustus di Istana Garuda yang ada di KN. Bendera tersebut nantinya akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Paskibraka untuk dikibarkan di Istana Negara IKN pada pekan depan atau tepatnya 17 Agustus 2024. Gambar yang Anda lihat saat ini adalah iring-iringan dari rombongan yang membawa bendera sang merah putih dan juga teks proklamasi dari Bandara Sultan Haji Mahmud Sulaiman Sepinggan menuju ke IKN. Kirap tahun ini jadi menarik, saudara, karena kirap memang tadi sejak Sabtu pagi sudah dimulai sedari pagi dari iring-iringan Paskibraka atau Purna Paskibraka 2023 dari Monas, kemudian menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan dilanjutkan diterbangkan ke IKN. Ini adalah gambar terbaru. Anda bisa lihat iring-iringan dari rombongan pembawa bendera sang merah putih dan juga teks proklamasi yang sedang berjalan menuju ke ibu kota Nusantara. Kondisi ini sepertinya tidak jauh berbeda dari kondisi ketika kirap yang selalu diadakan dari Jakarta, tepatnya dari Monas ke Istana Merdeka. Banyak sekali warga terutama pelajar yang sudah menunggu Kami dapat informasi tadi dari jurnalis Kompas TV, ada Iskandar Amir yang menyebut ini sudah sejak jam 10 tadi tiba, artinya sudah 2 jam lebih, hampir 3 jam bahkan warga sudah menunggu untuk menyambut datangnya bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi menuju ke Kalimantan Timur.
Bendera merah putih atau sang merah putih dan juga teks proklamasi sudah berada di jalan menuju ke Istana Negara Purna Paskibraka 2023 yang bertugas untuk membawa bendera merah putih. Juga tadi sudah ikut dalam rombongan. Kirap ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan, tetapi juga sekaligus menjadi catatan sejarah dan perjuangan bangsa dan menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bendera merah putih atau sang merah putih dan juga teks proklamasi ini dijadwalkan tiba nanti sekitar 2,5 sampai 3 jam lagi kalau kami tadi mengutip dari apa yang disampaikan jurnalis Kompas TV Yanwaris Wandanu, perjalanan dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju ke ibu kota Nusantara akan memakan waktu 2,5 jam hingga 3 jam. Anda bisa lihat setiap jalur yang dilewati oleh rombongan ini ternyata sudah banyak warga yang menunggu. Karena ini juga menjadi catatan sejarah pertama kalinya sang merah putih nanti akan tiba di Kalimantan Timur. Untuk Anda yang baru bergabung di Breaking News Kompas TV, Saudara, kirap sang merah putih dan teks proklamasi menuju IKN. Bendera sang merah putih dan juga teks proklamasi tadi sudah tiba beberapa menit yang lalu di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Kalimantan Timur. Kita akan menuju ke jurnalis Kompas TV, ada Iskandar Amir yang sudah bersiap. Iskandar, boleh Anda jelaskan Anda di posisi sebelah mana nih? Sudah dilewati atau belum dilewati oleh rombongan dan bagaimana situasi di sana, antusiasme warga? Baik, Medok dan saudara, seperti yang terlihat di belakang saya saat ini, para pelajar masih memadati areal jalan di Mars Maiswayudi. Kepadatan ini masih terjadi juga selain di Mars Maiswayudi, juga terjadi di Jalan Mula Warman menuju Tol Manggar. Beberapa waktu lalu rombongan BPMI maupun Purna Paskibraka Balikpapan dan Kalimantan Timur yang menyambut langsung bendera pusaka dan replika bendera pusaka maksud kami dan teks proklamasi sudah meninggalkan Bandara Sam Sepinggan Balikpapan menuju Tol Manggar yang nantinya akan masuk ke Tol Manggar dan keluar di kilometer 13 dan menggunakan Tol 3A yang akan menghubungkan dengan Jembatan Pulau Balang hingga nanti ke Penajam Pasir Utara hingga sampai pada masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan KIPP dan di Istana Garuda Nusantara. Medok, seperti yang terlihat juga, ini para petugas masih mencoba mengatur lalu lintas. Terjadi kemacetan yang cukup panjang setelah dan sebelum kirap bendera pusaka, bendera pusaka dan replika teks proklamasi dibawa. Demikian, Medok. Ini kita bicara soal rombongan begitu ya. Kira-kira diprediksi nih kira-kira bakal berapa lama jarak waktu yang ditempuh dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman sampai nanti tiba di Istana Garuda, Iskandar?
Baik, Pedop, akses ke Istana Garuda atau kawasan inti pusat pemerintahan ada dua, yang dimana melalui kilometer 38 Samboja Kutai Kartanegara menuju Penajam Pasir Utara atau Sepaku, yang nantinya masuk ke KIPP atau Istana Garuda, itu melalui kilometer 38 memakan waktu sekitar 2,5 jam hingga 3 jam, kalau tidak macet dalam kondisi normal. Namun, informasi yang kami dapat, para rombongan kirap juga ada opsi kedua menggunakan tol 3A yang sudah difungsionalkan satu lajur khusus untuk kirap, bendera pusaka dan teks proklamasi. Itu hanya memakan waktu sekitar 45 menit hingga 1 jam, Maidop. Oke. Artinya 45 menit sampai 1 jam begitu ya? Itu ketika normal, Maidop. Oke. Kalau melihat iring-iringan yang cukup panjang tadi, kemungkinan 1,5 jam baru bisa sampai di kawasan inti pusat pemerintahan atau Istana Garuda, Maidop. Oke, kita masih akan tunggu karena juga sudah beberapa menit yang lalu rombongan ini sudah meninggalkan Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Ini jadi catatan sejarah begitu ya, duplikat bendera pusaka ini berangkat meninggalkan Jakarta untuk menuju ke ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Bagaimana antusiasme warga menyambut momen yang merupakan jadi bagian dari sejarah penting di Indonesia? Ya, Maidop, tadi saya sempat berdiskusi dengan para warga yang ada tepat di depan bandara VIP Sams Pinggan, bahwa mereka bangga menjadi bagian daripada sejarah HUT RI ke-79 di ibu kota Nusantara. Bahkan saking antusiasnya para warga maupun para pelajar, mereka ada yang menunggu dari jam 10 bersama para keluarganya, dari jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, Maidop. Artinya sudah hampir 3 jam hanya untuk bisa melihat iring-iringan rombongan yang membawa bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi begitu ya. Ada di daerah mana saja warga yang melihat untuk rombongan ini melintas? Seperti yang kami ketahui bahwa bendera ini nantinya akan melintas di kawasan di Kecamatan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur, di mana bandara Sams Pinggan sendiri berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dan melewati Jalan Marsmais Wahyudi, itu masih dalam kawasan Balikpapan Selatan. Nantinya dia akan memasuki pintu tol yang berada di kawasan Kecamatan Balikpapan Timur di Jalan Mula Warman. Begitu, Maidop. Jadi ada 2 kecamatan kalau di Balikpapan yang dilewati, dan ada sekitar 12.000 pelajar yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan untuk bersama-sama menyambut rombongan kirap replika bendera pusaka dan teks proklamasi untuk persiapan HUT 17 Agustus di Istana Garuda, Maidop. Untuk jalur yang nanti dilewati oleh rombongan, apakah ada penutupan atau pengalihan arus lalu lintas, Iskandar? Ya, seperti yang terlihat, Maidop, di belakang saya saat ini masih ada penumpukan kendaraan, bahwa tadinya sebelum kirap keluar, kendaraan ditahan baik di lajur kiri maupun lajur kanan, sehingga kemacetan terjadi, tidak ada penutupan atau pengalihan lalu lintas, Maidop. Tidak ada penutupan ya, jalan-jalan yang dilewati? Siap, Maidop, tidak ada penutupan. Artinya hanya lokasi yang mau dilewati akan ada secara situasional begitu ya, hanya ditutup sementara ya? Secara situasional. Oke, baik. Oke, terima kasih laporan Anda, Iskandar Amir dari Balikpapan. Antusiasme warga, pelajar bahkan sudah
sejak dari 3 jam yang lalu hanya untuk bisa melihat langsung rombongan dari yang membawa bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang dibawa dari Jakarta menuju ke Kalimantan Timur, melewati Kalimantan Timur dari Bandara Sepinggan menuju ke ibu kota Nusantara. Kami ajak Anda juga untuk menuju ke istana yang ada di ibu kota Nusantara. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di sana. Masni, ini kan jadi lokasi nanti ya, tempat upacara 17 Agustus yang jadi berbeda di ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, termasuk juga nanti akan ada rombongan kirap yang membawa bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Persiapannya di sana bagaimana siang hari ini, Masni?